Beyond Time, bab 1250-1251. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Starling, yang dulunya merupakan pilihan utama surga di antara para pendaki, memiliki pengalaman tempur yang kaya. Sejak bepergian bersama Suking dan yang lainnya, kesombongannya telah jauh berkurang. Dia telah belajar mengamati dan mengadopsi kekuatan orang lain, menghasilkan pertumbuhan yang sungguh menakjubkan dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, pada saat kemunculannya ini, terlepas dari absurditas berada berhadapan langsung dengan Sang Dewi, ia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan kejadian aneh yang terkait dengan Suking. Sekarang, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Begitu matanya tertuju pada Dewi itu, dia langsung menyerbu tanpa ragu. Memanfaatkan momen ketika keilahian Sang Dewi goyah dan jiwanya gelisah, Starling melepaskan lebih dari 100 rantai ketertiban. Bunyi gemerincing rantai bergema di hamparan bintang, menembus kehampaan namun sekaligus terhubung dengan Sang Dewi dengan cara yang tak dapat dijelaskan dan penuh takdir. Dalam momen singkat koneksi itu, niat membunuh yang intens melonjak di mata Starling. Tangannya membentuk serangkaian segel, dan dengan raungan rendah, dia mengaktifkan serangannya. Keseimbangan. Sebelum mencapai alam semu abadi, ia memiliki tata tertib. Setelah mencapai alam semu abadi, terciptalah keseimbangan. Ia dapat secara paksa menyeimbangkan kekuatan kedua belah pihak. Jika pihak lain lebih kuat, mereka akan menjadi lebih lemah karena hal ini. Hal itu juga memungkinkannya untuk meningkatkan keseimbangan ini. Terlebih lagi, kali ini, dia sudah mempertaruhkan segalanya. Dia tidak linsi biaya dan bahkan mengeluarkan hukum surga, menggunakan kekuatannya untuk memiringkan timbangan kemampuannya. Dengan cara ini, ia berusaha untuk semakin melemahkan Sang Dewi. Alasan dia tidak menyalurkan keseimbangannya untuk meningkatkan kekuatan Suking sangat sederhana. Starling memahami bahwa Suking sudah lebih kuat darinya. Jika dia menyeimbangkan kekuatan Suking dan Dewi tersebut, pelemahan yang dihasilkan pada Dewi tersebut akan terbatas. Oleh karena itu, dia menyeimbangkan dirinya dengan Sang Dewi. Dengan cara ini, kultivasinya akan meningkat sementara kultivasi Sang Dewi pasti akan melemah. Jika ketetapannya dianggap sebagai kutukan, maka dia menggunakan dirinya sendiri sebagai pembawa kutukan bagi Sang Dewi. Memang demikianlah kenyataannya. Saat keseimbangan terbentuk, suara gemuruh keras bergema di langit berbintang. Sang Dewi gemetar dan merasakan tubuhnya terjerat oleh kekuatan yang tak terlihat. Aura dirinya juga menurun tajam. Seolah-olah dia dibelenggu. Seluruh pemandangan itu memancarkan keindahan yang menyeramkan namun memikat. Sensasi aneh ini memaksanya untuk menekan semua gejolak emosi di dalam dirinya dan sepenuhnya fokus pada ancaman yang ada. Dengan lambaian tangannya yang ramping, ia bersiap untuk melepaskan seluruh kekuatan ilahinya, bertujuan untuk menghancurkan keseimbangan yang telah tercipta. Baginya, tugas seperti itu akan menjadi hal sepele di masa kejayaannya, mematahkannya hanya membutuhkan satu kata atau isyarat. Namun, bagaimana mungkin Suking memberikan kesempatan ini padanya? Hampir seketika setelah Starling menggunakan nyawanya untuk menyeimbangkan kekuatan, Suking bergerak. Dia melangkah maju, dan kehampaan berbintang tampak bergelombang karena kehadirannya. Cahaya keemasan mewarnai kosmos, pepohonan hantu yang luas muncul ke segala arah, dan lautan air tak berujung menyebar ke kehampaan seolah-olah bintang-bintang itu sendiri adalah teman-temannya. Di bawah kakinya, kobaran api hitam melingkar dan membakar dengan panas yang mengerikan, mengembun menjadi matahari hitam yang memancarkan kehancuran. Di kejauhan, bintang-bintang kuning muncul satu persatu, membentuk panorama langit yang menakjubkan dan megah. Itu membentuk peta langit berbintang yang megah. Benda itu dipenuhi dengan esensi penguasaan Suking atas unsur-unsur, logam, kayu, air, api, dan tanah. Benda itu juga berdenyut dengan kekuatan ruang itu sendiri, dan saat berputar, ia melepaskan kekuatan waktu. Semua elemen ini menyatu menjadi kekuatan pemusnahan yang tak tertandingi, menerjang Sang Dewi dengan momentum yang tak terbendung. Merasakan bahaya yang akan segera terjadi, kilatan cahaya dingin berkedip di mata merah Sang Dewi. Pada saat itu,
dia menghentikan upayanya untuk menghancurkan keseimbangan cincin bintang. Aura yang menekan yang terpancar dari serangan Su King memenuhi dirinya dengan rasa bahaya yang luar biasa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menunjuk ke arah Su King. Suara ilahi keluar dari mulutnya. Telapak tangan dunia bawah. Kekuasaan ilahinya sebenarnya berasal dari dunia bawah. Ini juga merupakan otoritas ilahi dari ayahnya, Kaisar Dewa Chius. Namun, jelas sulit baginya untuk menampilkan otoritas ilahi sepenuhnya karena wilayah kekuasaannya. Meskipun demikian, kekuatan mistiknya tetap menakjubkan. Saat jarinya menyentuh langit, langit berbintang di sekitarnya tampak terkelupas. Semua cahaya dan debu terangkat seketika itu juga, menyebabkan kegelapan pekat menjadi satu-satunya yang ada di langit berbintang. Dalam kegelapan ini, gumaman berubah menjadi lagu pemakaman yang seolah berasal dari alam baka. Dimanapun orang-orang yang hidup berada, lagu itu menjadi lagu reinkarnasi. Nada ini berayun dan terwujud dalam melodi, berubah menjadi uang kertas hitam. Itu terbentuk dari otoritas ilahinya, itu bisa membeli seni ilahi, mantra, bintang, segalanya, dan bahkan nyawa. Mereka hanyut mendekati Su King. Begitu mereka bersentuhan, logam, kayu, air, api, dan tanah milik Su King secara aneh menghilang, seolah-olah telah dibeli. Bahkan ruang dan waktu pun tak dapat lepas dari kekuatan otoritas ilahi yang menakjubkan ini. Keduanya pun lenyap dan terbeli. Ada juga beberapa uang kertas yang langsung menuju Su King, dan beberapa lainnya mendarat di jalur keseimbangan yang dibentuk oleh peraturan cincin bintang. Saat mereka mendekat, pupil mata Su King menyempit dan perasaan aneh tentang otoritas ilahi ini muncul dalam pikirannya. Dengan mengangkat tangannya, denting lonceng bergema. Jika musuhnya adalah dewa sejati, lonceng ini tidak akan banyak berguna. Namun, jika itu adalah platform ilahi, dalam hal itu, suara lonceng akan menjadi suara surgawi. Dalam sekejap, semua uang yang akan dibeli untuk menentukan nasib itu bergetar. Tongkat besi Su King juga melesat keluar dalam sekejap. Ekspresi sang dewi berubah gelap dan dia hendak melakukan serangan balik. Namun, pada saat ini, Starling mengeluarkan teriakan yang dalam. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol dan darah mengalir keluar dari 7 lubang di tubuhnya. Dia menatap tajam sang dewi dan mengaktifkan tatanan keseimbangannya hingga batas maksimal. Seketika itu juga, sebuah kekuatan tak terlihat mengikuti tata tertib keseimbangan dan keluar dari tubuh dewi, mengalir deras ke dalam cincin bintang. Hal ini menyebabkan aura Starling meningkat drastis. Adapun sang dewi, wajahnya seketika menjadi sedikit lebih pucat. Auranya menurun tajam dan tubuhnya yang sudah terluka benar-benar menunjukkan tanda-tanda penurunan tingkat kultivasi. Sebelumnya, dia hanya mampu mempertahankan puncak platform ilahi. Sekarang, dalam keseimbangan ini, karena cincin bintang terlalu lemah, mempertahankan puncak platform ilahi menjadi cukup berat. Brengsek, ekspresi Dewi Mata Bintang berubah dan dia hendak melanjutkan serangan. Namun, suara lonceng bergema dengan cepat dan terdengar suara siulan yang tajam. Itu adalah tongkat besi milik Su King. Diiringi oleh ruang waktu, ia langsung tiba di hadapan sang dewi. Setelah Su King mengeluarkan tongkat besi, dia mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan tombak dari udara. Tombak itu berisi roh gagak emas. Pada saat itu, dia memegangnya di tangannya dan langsung menuju ke arah dewi. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap, tongkat besi itu telah muncul di depan dahi sang dewi. Ekspresi sang dewi tampak berubah. Teknik ilahinya terhalang oleh lonceng dan dia tidak punya waktu untuk segera membentuknya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah putri kaisar dewa dan memiliki harta karun dewa. Pada saat itu, mahkota Phoenix di kepalanya dan mata redup di atasnya bersinar bergantian, keduanya muncul keluar untuk menghalangi tongkat besi tersebut. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Tongkat besi itu menembus semua mata seperti pisau panas menembus mentega, menyebabkan semua bola mata yang hampir tidak ada di mahkota Phoenix itu hancur dan meledak. Terdengar pula ratapan laut yang tertutup rapat, mengaduk lautan ilusi biru untuk menghalangi tongkat besi itu. Pada akhirnya, tongkat besi itu berhasil dihentikan. Namun, Su King, yang berada di balik tongkat besi, telah tiba lebih dulu sebelum Dewi dengan tombak hitam. Sesaat kemudian, tombak itu menembus.
Bola itu mendarat di dada sang dewi. Tepat ketika dia hendak menembusnya, wajah sang dewi berubah bentuk dan rune ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui seluruh tubuhnya seperti kecebong sebelum menyembur ke bibirnya. Setelah itu, sebuah suara ilahi yang sangat tajam dan memilukan, yang seolah mampu menghancurkan jiwa dan meruntuhkan bintang-bintang, keluar dari mulut sang dewi. Suara ini memiliki daya tembus yang menakjubkan. Tombak hitam Suking runtuh. Bahkan dengan embrio abadi yang menahan benturan, dia muntah darah dan tubuhnya terlempar. Cedera yang dialaminya semakin parah. Adapun rantai besi Starring, rantai itu juga hancur sedikit demi sedikit pada saat ini. Peraturan keseimbangan yang dia buat langsung runtuh. Darah menyembur keluar saat dia mengalami reaksi keras. Namun, sang dewi juga berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Letusan suara ilahi itu adalah manifestasi dari pengaktifan kekuatan dewa sejati olehnya secara paksa. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, menggunakan seni bela diri ini menyebabkan luka parah pada dirinya sendiri sekaligus menimbulkan luka serius pada musuh-musuhnya. Pada saat itu, tubuhnya terhuyung mundur. Mahkota Phoenix di kepalanya berubah menjadi abu dan gaun biru di tubuhnya juga robek berkeping-keping dan lenyap. Banyak bagian tubuhnya yang terlihat. Tingkat kultivasinya turun dari puncak platform ilahi ke tingkat menengah platform ilahi. Kejatuhan ini membawa sang dewi rasa tidak aman yang ekstrim dan krisis hidup dan mati yang sangat intens. Dia mencoba memanggil ayah baptisnya, tetapi ayah baptisnya tetap tidak menanggapi sama sekali. Kilatan keemasan muncul di matanya. Saat ia mundur dengan lemah, ia mengambil keputusan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan kuat ke dadanya. Dengan dorongan itu, seluruh tubuhnya bergetar saat dia mengeluarkan sumber ilahinya. Tingkat kultivasinya kembali menurun, mencapai tahap awal platform ilahi. Meskipun begitu, dengan bantuan ini, sumber ilahi yang dia peroleh sudah cukup baginya untuk menampilkan kartu truf. Turunlah, dunia bawah. Sebuah suara ilahi yang menyayat hati terdengar. Dalam sekejap berikutnya, dunia bawah yang megah dan ilusi muncul di belakang sang dewi. Dunia bawah ini adalah istana luas dengan ukiran rumit dan kemegahan yang menyeramkan, atapnya yang menjulang tinggi dan balok-balok yang saling terkait dihiasi dengan rune aneh dan relief hantu yang mengerikan dan menyeringai. Namun, dunia bawah itu tidak memancarkan vitalitas, hanya hawa dingin yang tak berujung dan aura ketakutan yang mencekik. Zat-zat anomali di sekitarnya memiliki intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari dalam dunia bawah, siluet-siluet menyeramkan mulai muncul satu persatu. Sosok-sosok hantu ini, dengan mata cekung yang dingin dan tak bernyawa, seolah membawa serta dendam dan kebencian yang masih membekas dari kehidupan masa lalu mereka. Mereka menatap dingin ke dunia di luar sana, ekspresi mereka tanpa emosi namun dipenuhi kebencian yang tak henti-hentinya. Meskipun terkurung di dalam alam baka, penampilan mereka saja telah mengubah langit berbintang ini menjadi perpanjangan dari alam baka. Teknik ini, turun, dunia bawah, membentuk dunia ilahi bawah. Hal itu menekan energi keabadian. Hanya zat-zat anomali yang tertinggi. Starring seketika menjadi manusia biasa dan kehilangan seluruh kultivasinya. Ia sudah terluka parah dan langsung pingsan. Ekspresi Suking berubah. Energi abadi miliknya juga ditekan dan diisolasi di dalam tubuhnya. Dia nyaris mundur hanya dengan tubuh fisiknya saja sambil tampaknya berusaha memulihkan diri. Sang dewi kelelahan secara mental dan fisik. Namun, dibandingkan dengan Suking dan Starring, dia, yang masih berada di tahap awal platform ilahi, tentu saja berada di puncak kekuatan tempurnya. Hanya semut, kilatan dingin terpancar dari mata sang dewi. Ia langsung berjalan keluar dan menuju ke arah Suking. Dia ingin membunuh Suking sendiri dan menghancurkan tubuh dan jiwa orang yang membuat jantungnya berdebar kencang dan sangat dibenci oleh kekuatan ilahi di hadapannya. Namun, tepat ketika dia mendekati Suking, yang ekspresinya tampak berubah menjadi cemas, dengan tangan terangkat siap untuk memberikan pukulan telak, sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Dalam sekejap mata, ekspresi terkejut di wajah Suking lenyap, digantikan oleh ketenangan yang menyeramkan. Zat-zat aneh menyembur keluar dari tubuhnya. Itu adalah zat-zat anomali yang dipinjam dari rubah tanah liat, dilepaskan pada saat kritis ini di dalam batas penghalang isolasi energi abadi. Kekuatan ledakan dari zat-zat anomali ini melonjak ke tangan kanannya,
memberinya potensi yang luar biasa saat tangan itu melesat ke atas dengan gerakan yang menentukan. Kau, ekspresi sang dewi berubah drastis. Letusan tiba-tiba itu membuatnya tercengang, pikirannya kacau dan indera ilahinya bergetar. Secara naluriah, ia mencoba mundur, tetapi kedekatannya dengan Su King, ditambah dengan kondisinya yang lemah dan serangan yang tiba-tiba, membuat upaya menghindar menjadi mustahil. Dalam sekejap mata, tangan Su King yang terangkat mencekik leher sang dewi seperti cengkeraman besi yang tak kenal ampun. Kelima jarinya mengencang dengan kekuatan tak terkendali, menusuk dalam-dalam ke dalam dagingnya. Pada saat yang sama, otoritas ilahi disegel dan bayangan kecil menahannya. Tawa lembut rubah tanah liat bergema saat dia menyelimuti sang dewi dengan tanah liat. Setelah melakukan itu, Su King berbicara dengan tenang. Aku akan melindungimu. Ayah, di balik lapisan segel ini, wajah sang dewi pucat pasi, tetapi ada gejolak intens di matanya saat dia menatap tajam ke arah Su King. Dia berbicara dengan suara serak. Namun, sebelum dia selesai berbicara, bising. Su King tampak tanpa ekspresi saat ia mengepalkan tangannya dengan kejam. Saat mengepalkan tangan, terdengar suara retakan yang tajam. Di bawah kekuatan 5 jari Su King, kulit leher giok Dewi Mata Bintang berubah menjadi merah keunguan. Tulang-tulang di dalamnya hancur dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Cahaya di matanya meredup dan auranya tampak akan padam. Pada akhirnya, dia pingsan. Namun, Sterriei bagaimanapun juga adalah seorang dewa. Entah itu karena garis keturunannya atau karena tingkat kultivasinya yang pernah mencapai puncak, dia tidak akan binasa semudah itu. Selain itu, bagi Su King, dewi yang masih hidup memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada dewi yang sudah meninggal. Maka, saat dia mencekik lehernya, kekuatan penyegelan yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya meledak dengan kekuatan penuh, mengalir ke area yang hancur dan menyatu ke dalam tulang dan dagingnya. Tidak hanya itu, tetapi dunia ilahi neter di sekitarnya dan dunia neter yang menakutkan, yang kini tanpa pijakan untuk mempertahankan keberadaan mereka, mulai kabur dan menghilang. Saat mereka memudar, embrio abadi Su King, yang tidak lagi terisolasi, melonjak di dalam tubuhnya dan bergabung dalam proses penyegelan, membuat segel tersebut menjadi sangat kuat. Barulah setelah menyelesaikan semua ini, pikiran Su King akhirnya sedikit tenang. Pada saat itu, suara rubah tanah liat bergema merdu di benak Su King. Ayah, ini seorang dewi. Memang, dewi dengan leher patah adalah dewi terbaik. Tuan muda, lihatlah bagaimana aku membiarkanmu menginjak-injakku selama ini tanpa satu pun keluhan. Jadi, bisakah kau memberikan dewi ini kepadaku? Izinkan aku melatihnya sedikit. Patung rubah dari tanah liat itu jelas tergoda, karena gagasan melatih seorang dewi sangat membangkitkan kegembiraannya. Si bayangan kecil juga ikut terpengaruh, emosinya berfluktuasi. Ia ingin makan. Su King mengabaikan kedua orang itu. Setelah pandangannya menyapu sang dewi, tangan yang memegang lehernya tiba-tiba mengeluarkan daya hisap. Dia sedang memanen esensi asal-usulnya secara langsung. Dewi yang tak sadarkan diri itu gemetar hebat saat aliran esensi asal ditarik secara paksa dari tubuhnya, mengalir melalui lehernya dan masuk ke lengan Su King, menyatu dengan dirinya sendiri. Kemurnian esensi asal ini tak tertandingi, terutama karena mengandung aura garis keturunan Kaisar Dewa, sehingga kepadatan esensi asal tersebut sangat mencengangkan. Bagi Su King, dewi ini, yang pernah berada di alam dewa sejati, adalah sumber esensi asal yang sangat berharga. Dia berencana untuk menyerap sebanyak mungkin informasi sebelum menyerahkannya. Sambil menyerap energi itu, dia mengibaskan lengan bajunya, mengangkat cincin bintang yang tak sadarkan diri. Kemudian, dia mengirimkan sebagian dari esensi asal yang telah diserap untuk menstabilkan luka parah Star Ring. Setelah itu, Su King melangkah maju dan pergi bersama cincin bintang. Sosoknya langsung menghilang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Beberapa hari kemudian, di zona perang sayap kiri cincin bintang kelima, beberapa berita menyebar ke seluruh wilayah seperti badai, menjalar ke semua pasukan dan menggugah hati para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Sang dewi telah ditangkap. Penculiknya adalah tim Su King dari tim penjarah mayat tentara Nianlin. Saat ini, pasukan ini sedang dikawal oleh tentara Nianlin, mengangkut sang dewi ke markas garis depan yang terletak di bintang merah raksasa. Berita ini sangat mengejutkan. Jika penculiknya adalah immortal tingkat rendah atau komandan militer,
mungkin tidak akan menimbulkan kehebohan sebesar ini di antara para kultivator di zona perang sayap kiri. Namun, dia sebenarnya ditangkap oleh tim penjarah mayat. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kehebohan besar. Lagi pula, tim penjarah mayat memiliki reputasi buruk di garis depan, dan status mereka lebih rendah daripada tentara biasa. Namun, mereka kini telah mencapai prestasi yang begitu monumental. Maka, kebingungan dan ketidakpercayaan memenuhi hati para kultivator garis depan, diikuti oleh rasa ingin tahu yang mendalam tentang tim penjarah mayat ini. Informasi yang diperoleh dari tentara Nianlin hanya menambah keterkejutan. Sebuah regu yang terdiri dari para pendaki. Kelompok pertama dan satu-satunya yang mengangkut esensi asal melintasi wilayah tengah batu penggiling daging ke garis depan. Setelah mengalami berbagai situasi hidup dan mati, jumlah mereka menyusut dari hampir 100 menjadi hanya 19. Dan mereka bahkan menangkap dewa platform ilahi tingkat puncak hidup-hidup. Setelah tiba di garis depan, mereka menjadi tim penjarah mayat dan secara paksa menciptakan mayat di medan perang. Berpartisipasi dalam pertempuran, lebih unggul dalam pembantaian daripada kami, para ahli pertanian militer. Mereka dikenal sebagai pasukan pemakaman. Pengungkapan ini membuat semua yang mendengarnya merasa sangat prihatin, menyadari kekuatan dan kengerian pasukan ini. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa pasukan ini telah menderita banyak korban, dengan 7 anggota tewas dan sisanya luka parah, pasukan di garis depan tidak bisa tidak merasa hormat. Di tengah meningkatnya rasa hormat ini, informasi lebih lanjut pun terungkap. Menurut Zhou Zhengli, seorang anggota regu, selama pertempuran untuk menangkap Dewi, mereka menahan penghancuran diri seorang dewa sejati. Kapten mereka, Su Qing, melihat rekan-rekannya terluka parah, dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa. Setiap anggota regu memiliki ikatan kepercayaan hidup dan mati. Maka, mata Su Qing memerah padam, ekspresinya garang, menyatakan bahwa ini bukan untuk hadiah buronan tetapi untuk membalas dendam atas kematian rekan-rekannya. Inilah kebenaran, sebuah rasa tanggung jawab yang sejati. Meskipun mengalami luka parah, Su Qing menjelajahi ribuan bintang, tanpa ragu-ragu mengejar sang dewi, dan akhirnya menangkapnya hidup-hidup. Dengan berlinang air mata, ia menghibur yang gugur, memastikan pengorbanan mereka memiliki nilai dan makna. Selain itu, Zhou Zhengli juga mengungkapkan beberapa detail mengejutkan tentang kaptennya, Su Qing. Su Qing, dengan bakatnya yang luar biasa, sikapnya yang istimewa, dan dedikasinya yang teguh pada Dao, adalah pendaki teratas dalam pendakian ibu kota abadi terakhir, dan mendapatkan rasa hormat dari semua pendaki lainnya. Dia juga mendapatkan pengakuan dari Istana Abadi Aurora, yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Selain itu, selama misi untuk mengumpulkan esensi asal, dengan kultivasi kuasa immortalnya, dia menumpas pemberontakan di penjara ilahi dan menekan kebangkitan dewa sejati. Setiap prestasinya sungguh menakjubkan, kejam terhadap musuh-musuhnya, namun hangat dan baik hati kepada rekan-rekannya. Rincian tambahan ini semakin memperkuat berita yang sudah sensasional tersebut, mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, selama periode ini, seluruh sayap kiri zona perang garis depan ramai membicarakan pasukan ini, terutama kapten mereka, Su Qing. Hampir setiap kultivator mengenalnya. Setelah memverifikasi keaslian peristiwa tersebut, terlepas dari pemikiran pribadi mereka, mereka semua harus mengakui. Su Qing benar-benar layak menyandang gelar Raja Sejati. Akibatnya, di sebuah susunan teleportasi kosmik di jalur menuju bintang merah raksasa, banyak sekali kultivator berkumpul. Mereka ingin melihat sang dewi dan melihat sekilas pasukan legendaris ini. Dikelilingi dan diawasi oleh para kultivator ini, susunan teleportasi, dilihat dari jauh, menyerupai istana abadi yang megah yang mengambang di kegelapan ruang angkasa yang luas, memancarkan aura yang mengagumkan. Pilar-pilar kristal mistis, seperti kolom-kolom menjulang tinggi, menopang kubah susunan tersebut. Saat itu, terdengar suara gemuruh. Mata para kultivator di sekitarnya memancarkan kilatan aneh. Mereka tahu bahwa pasukan Nianlin akan datang. Tak lama kemudian, gemuruh itu semakin keras, dan ruang di sekitar susunan tersebut bergelombang seperti danau yang diaduk oleh batu yang dilemparkan. Berkas cahaya melesat dari segala penjuru kosmos, seperti meteor, menembus kegelapan dan berkumpul di susunan tersebut. Di atas, mereka saling berjalin dan menyatu, seketika membentuk pusaran energi abadi yang sangat besar.
Di dalam pusaran itu, kilat menyambar, dan raungan yang memekakkan telinga bergemuruh. Sesaat kemudian, saat suara itu bergema di seluruh kosmos dan cahaya dari susunan tersebut mencapai puncaknya, sosok-sosok mulai muncul dari dalamnya. Puluhan ribu di antaranya, mereka semua berasal dari tentara Nianlin. Ekspresi mereka serius, dan begitu muncul, mereka segera menyebar untuk menjaga perimeter. Di dalam barisan itu, sekelompok kultivator yang mengenakan jubah penjarah mayat akhirnya terlihat oleh para penonton. Jumlahnya ada 12. Meskipun wajah mereka pucat dan tubuh mereka tampak lemah, masing-masing dari mereka memancarkan aura tekad baja dan pantang menyerah. Niat membunuh mereka tampak hampir naluriah. Mereka mustahil untuk diabaikan. Dan yang paling menarik perhatian dari semuanya adalah pemimpin mereka. Seorang pemuda, berdiri tegak, dengan rambut panjang terurai dan wajah yang begitu tampan hingga mampu mengalahkan sebagian besar kultivator wanita. Sikapnya dingin, dan matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Di tangannya, dia memegang sesosok dewa yang hampir tak bernyawa. Dari sudut pandang manusia, dewa ini cantik, dengan gaya yang menyeramkan dan sangat mencolok secara visual, meskipun kulitnya tampak layu dan aura ilahinya redup. Dia tampak seperti hampir kehabisan tenaga. Itu adalah Dewi Mata Bintang. Dari tubuhnya, gelombang esensi asal terus mengalir, melonjak melalui tangan yang mencengkeram lehernya. Saat itu terjadi, Dewi yang tak sadarkan diri itu gemetar, ekspresinya meringis kesakitan. Adegan ini, yang disaksikan oleh para penonton di luar lokasi, menimbulkan kehebohan besar. Apakah itu Suking? Dia sedang mengekstrak esensi asal. Dari kelihatannya, dia sudah melakukan ini sejak awal. Sungguh kejam. Ini seperti yang diharapkan dari tim penjarah mayat. Sebagian besar penonton memasang ekspresi aneh, tetapi mereka tidak dapat menyangkal bahwa tindakan kejam Suking yang mengekstrak esensi asal sambil bergerak meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Orang ini jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Skuad ini benar-benar luar biasa. Pikiran dan tatapan orang banyak dirasakan oleh Zhou Zhengli yang mengikuti di belakang Suking. Meskipun buta, berkat perawatan tepat waktu dan kekuatan ilahi Sang Dewi, ia berhasil menyusun kembali peraturannya. Selain itu, ini adalah berkah tersembunyi dan peraturan yang dibuatnya telah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Sambil mengamati sekelilingnya, Zhou Zhengli tersenyum. Sepertinya informasi yang saya sebarkan tadi telah memberikan dampak positif. Sekarang tidak ada yang berani mengambil risiko mencuri pujian, dan momentum di sekitar Tuan Muda telah meningkat. Dengan cara ini, pahala dari atas pasti akan berlimpah, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Lagi pula, dalam perang, setiap orang membutuhkan panutan. Tuan Muda itu sangat cocok. Zhou Zhengli merasa puas. Dia memandang Suking di depannya, terutama Dewi yang lehernya dicekik oleh Suking. Harus saya akui, pemikiran Tuan Muda itu sungguh luar biasa. Dengan mengekstrak esensi di hadapan semua orang, dia tidak hanya memperoleh esensi asal tetapi juga secara tidak langsung menyatakan bahwa ini adalah tawanannya. Dengan cara ini, publisitas saya akan memiliki dampak yang lebih besar. Sayang sekali, untuk menghindari berlebihan dan potensi reaksi negatif, aku tidak bisa menyebarkan desas-desus tentang dukungan Dewa Abadi atau harapan yang mulia Dewa Abadi terhadap Tuan Muda.